apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang paling baik dan tetap dalam proteksi Tuhan Yesus. Kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing, berbagi pengalaman hidup bersama dengan kalian semuanya. Tapi mari saya ajak kalian semuanya untuk bisa sama-sama belajar. Sebelum kita belajar, saya ingin memberikan satu kisah yang sangat sederhana. Ada dua orang pendaki gunung yang sudah berada di bawah kaki gunung. Sebut saja pendaki itu pendaki A dan pendaki B. Pendaki A diberi kesempatan untuk naik terlebih dahulu. Pendaki A adalah pendaki yang sangat ulung. Dia pemberani dan dia sangat tangguh. Meskipun dia tidak pernah menaiki gunung tersebut, ia sangat berani. Ia sangat yakin pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menaklukkan gunung itu dan dia bisa naik ke puncak gunung yang tertinggi. Teman-teman, lain halnya dengan pendaki B. Pendaki B ini adalah pendaki yang boleh dibilang istilahnya adalah wait and see. Ia tidak akan pernah naik ke gunung jika ia belum melihat ada pendaki yang berhasil naik dan kembali turun dengan keadaan selamat. Ketika ia melihat ada pendaki yang selamat turun kembali ke kaki gunung, baru ia mau menaiki jalan yang sudah dilalui oleh pendaki sebelumnya. Teman-teman, kalau kita pelajari, pendaki A ini adalah pendaki yang sebenarnya sama-sama dengan pendaki B. Mereka sama-sama belum tahu medan yang harus mereka lalui. Kalau pendaki A percaya, tapi pendaki B tidak percaya, maka apa yang terjadi teman-teman? Pendaki A akan lebih dahulu menikmati pemandangan yang begitu mempesona. Tetapi pendaki B ini, dia akan menikmati pemandangan itu setelah pendaki-pendaki yang lainnya berhasil menapaki ke puncak tertinggi dari gunung itu. Sebenarnya apa sih yang ingin kita pelajari? Di masa-masa sulit, di masa pandemi seperti ini, apakah kalian akan memilih sebagai pendaki A atau memilih sebagai pendaki B? Jawabannya ada di kalian semuanya. Kalau saya pribadi, saya akan memilih untuk menjadi pendaki A. Mengapa demikian? Karena pendaki A, meskipun kita tidak tahu jalan itu adalah jalan yang terbaik, tapi kita berusaha untuk melangkah, do something. Bukan berarti kita ini tidak memiliki perhitungan, tetapi dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa mengandalkan Roh Kudus untuk bersama-sama menapaki jalan yang sebenarnya kita juga belum tahu. Nah, lain halnya dengan pendaki B. Pendaki B hanya menunggu. Jika terjadi sesuatu yang baik, maka ia akan mengikuti. Tetapi di masa-masa seperti ini, jika kalian seperti pendaki B ini, maka kalian akan tertinggal jauh. Kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa mengupgrade diri, untuk bisa membuat diri kalian survive dan merasa kalian harus bisa mengalahkan kekhawatiran kalian, harusnya kalian memilih seperti pendaki A. Pendaki A dengan yakin dia mempercayai dirinya sendiri bahwa dia mampu dan dia akan bisa. Tetapi tentu saja dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus yang akan mengiringi setiap langkah kita. Apakah kita akan menjadi pendaki A atau kita akan menunggu seperti pendaki B? Ada satu ayat yang sudah saya pilihkan untuk sama-sama kita renungkan. Di Yakobus bab 1 ayat ke-5 sampai ke-6 berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, teman-teman, saya harap di masa-masa sulit seperti ini jangan pernah untuk kita merasa khawatir terus-menerus sehingga kita memberhentikan langkah kita. Do something dan biarkan Tuhan yang bekerja atas setiap tindakan kita. Tentu saja teman-teman, selalu menggunakan hikmat dari Tuhan. Demikian sharing saya dan saya percaya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita semuanya. Mari kita tutup sharing kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menjaga kami, menopang hidup kami dalam segala kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk menjadi bijaksana, untuk menjadi lebih berani lagi dalam melangkah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati hidup kami luar biasa. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa menjaga, memelihara kami Tuhan, dan membuat kami yakin untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Berproses dan melakukan segala hal dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi kami adalah kesempatan kami untuk menuju kesuksesan. Tidak ada alasan apapun Tuhan untuk kami berhenti untuk berkarya, untuk berhenti maju ke depan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan berhenti di tengah jalan. Kami akan terus maju bersama dengan kekuatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya dan mengucap syukur.